Ketakutan versus keserakahan trading, penjelasan lengkap untuk pemula. Sebuah manifestasi ketegangan antara keyakinan, risiko, keserakahan, dan realitas pasar yang tak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Halo semuanya, selamat datang di konten psikologi trading yang menampilkan praktek trading. Hari ini, kita akan membahas konsep yang saya sebut ketakutan versus keserakahan trading. Untuk pemula, jangan khawatir dengan istilah-istilahnya. Saya akan jelaskan semuanya perlahan-lahan dengan contoh nyata yang Anda sedang saksikan di video ini. Pertama, apa itu ketakutan versus keserakahan trading? Dalam konteks trading, ketakutan versus keserakahan adalah kondisi yang tampaknya bertentangan, tetapi sama-sama benar. Dalam dunia trading, terutama di ranah aset digital yang sangat fluktuatif seperti Bitcoin, keberanian bukan hanya soal modal uang, tetapi juga soal ketakutan versus keserakahan trading ini. Keyakinan yang kuat terhadap arah harga yang justru bertentangan dengan keraguan, sampai kepada ketakutan sistematis yang selalu melekat pada setiap keputusan eksekusi order. Dan disinilah lahir apa yang saya sebut ketakutan versus keserakahan trading. Ini adalah sebuah strategi yang tidak hanya mengandalkan analisis biasa, tetapi juga seperti menari di tepi jurang ketidakpastian dengan penuh kesadaran. Sadar bahwa setiap layer posisi atau lapisan posisi yang kita buka adalah taruhan yang melibatkan 3 hal: waktu, volatilitas, gejolak harga, dan psikologi pasar itu sendiri. Sekarang saya akan berbagi disclaimer dan studi kasus nyata dari praktek trading agar Anda yang pemula bisa membayangkannya dengan jelas. Disclaimer, dalam contoh ini, saya menggunakan modal awal sebesar $300. Saya melakukan analisis, baik analisis fundamental, melihat kondisi ekonomi besar, maupun analisis teknikal, melihat grafik dan pola harga. Dan dari analisis itu, saya menyimpulkan bahwa harga BTC, Bitcoin, akan turun. Karena itu, saya berani untuk melakukan scalping, yaitu trading dengan target profit kecil dalam waktu singkat. Aksi trading ini dimulai pada tanggal 12 Januari 2026, pukul 09.18 WIB. Aksi, saya memasang posisi sell bertaruh harga turun pada BTC. Ukuran posisi 0,01 lot. Harga entry 19658,15. Nah, karena harga tidak langsung turun sesuai prediksi, saya kemudian menambahkan posisi sell lagi di level harga yang berbeda. Posisi-posisi tambahan inilah yang disebut layer. Sampai akhirnya, total ada 11 layer posisi sell yang terbuka. Semua layer posisi saya itu sempat dalam kondisi rugi atau floating minus. Tetapi akhirnya semua diselamatkan oleh satu candlestick merah yang muncul antara pukul 10 hingga 10.30 WIB. Candlestick merah pada grafik menunjukkan bahwa harga sedang turun dalam periode waktu tersebut. Yang menarik, sebenarnya analisis awal saya sudah benar bahwa tren akan turun. Ini terbukti dari candlestick merah besar yang muncul lagi nanti pada pukul 14.30 WIB. Namun, pasar sempat bergerak naik melawan prediksi saya di tengah jalan sebelum akhirnya turun. Untuk mengelola risiko, semua layer posisi saya menggunakan setting yang konsisten. Take profit atau TP, $2 per layer. Artinya, begitu profit di posisi itu mencapai $2, posisi akan tertutup otomatis. Dengan ketakutan versus keserakahan bahwa TP harus besar, padahal yang utama adalah menyelamatkan posisi terlebih dahulu, scalping mengantisipasi plot twist saat analisa kita terlalu naif, ternyata harga berbalik arah melawan ego naif kita. Stop loss atau SL, minus $20 per layer. Artinya, jika kerugian di posisi itu mencapai $20, posisi akan tertutup otomatis untuk mencegah kerugian lebih besar. Dengan filosofi bahwa stop loss merupakan posisi harga paling gagal, yakni di harga yang sudah keluar naik lebih tinggi dari area supply, stop loss saya tarik ke posisi terjauh, karena siap dengan kegagalan prediksi atau melawan tren. Karena stop loss terlalu dekat membuat kita langsung rugi, sementara posisi entry kita akan berhasil saat kita menjauhkan stop loss-nya. Apa artinya ini dari sisi risiko modal? Jika semua 11 layer posisi saya terkena stop loss, gagal semua, total modal yang hilang adalah 11 layer kali $20.
sama dengan 220 US dollar. Dalam rupiah, dengan kurs contoh, itu sekitar 3,65 juta rupiah. Inilah jumlah maksimal yang saya risikokan dari modal 300 US dollar. Nah, inilah jantung dari ketakutan versus keserakahan trading. Anda tahu dan yakin tren akan turun, bukan sekedar harapan, tetapi keyakinan yang dibangun dari indikator makroekonomi, sentimen pasar, pola harga historis, bahkan aliran likuiditas global. Namun, pasar tetap saja dapat bergerak melawan logika dan analisis Anda dalam jangka pendek. Inilah ketakutan versus keserakahan yang menjadi realitas pasar. Dalam momen-momen seperti itu, saat harga naik padahal Anda yakin akan turun, trader biasa akan cenderung panik, menutup posisi secara impulsif karena takut rugi, atau malah menambah layer baru secara emosional tanpa perhitungan. Namun, dalam ketakutan versus keserakahan trading, penambahan layer bukanlah reaksi impulsif atau emosional. Itu adalah bagian dari arsitektur risiko yang telah direncanakan sebelumnya dengan presisi matematis atau perhitungan jarak, risiko, dan kematangan psikologis atau kesiapan mental. Poin penting di sini adalah tentang jarak. Dalam kasus saya menambah layer hanya pada saat layer teratas atau posisi pertama sudah minus. Dan minusnya itu sudah melebihi nilai spread atau selisih harga jual dan beli. Jarak antar layer inilah yang paling terpenting. Ini yang membedakan dengan praktek yang saya sebut oknum full margin, yaitu trader yang memasang banyak layer secara tidak sabar, berdekatan, dan tumpang tindih, sehingga risiko terkonsentrasi dan mudah tersapu pasar. Alhamdulillah, dengan menjaga jarak yang tepat, semua 11 layer posisi saya berhasil mencapai take profit. Total pendapatan bersih saya dalam satu hari itu, tanggal 12 Januari 2026, adalah 24,83 US dollar. Sekarang, perhatikan ironi atau konsep ketakutan versus keserakahan di sini. Dengan modal 300 US dollar, risiko maksimal 220 US dollar, 3,65 juta rupiah contoh, dan target profit per layer sangat kecil, hanya 2 US dollar, hasil akhirnya bukanlah angka fantastik yang besar. Ini adalah kemenangan atas disiplin, struktur manajemen risiko, dan pemahaman mendalam tentang timing atau waktu entry, dan spacing atau jarak posisi. Ini adalah bentuk trading yang anti-heroik, artinya tidak mencari sensasi dengan leverage tinggi, tidak melakukan aksi all-in atau mempertaruhkan semua modal sekaligus. Justru menolak godaan-godaan tersebut demi mencapai konsistensi mikro yang bisa diulang-ulang. Lalu, di mana letak ketakutan versus keserakahannya? Terletak pada sikap mental Anda. 1. Anda harus cukup percaya diri untuk membuka layer pertama berdasarkan analisis. Tetapi Anda juga harus cukup rendah hati untuk menerima kenyataan bahwa layer pertama itu bisa saja salah. Dan justru dari kesalahan atau ketidaktepatan timing entry pertama itulah, Anda kemudian membangun lapisan berikutnya dengan lebih bijak, terencana, dan berjarak. Anda tidak melawan pasar, Anda berdialog dengannya. Dialog itu terjadi melalui candlestick, membaca gerakan harga, spread, memahami biaya transaksi, jarak antar order, mengatur posisi. Setiap layer yang Anda tambah adalah seperti sebuah pertanyaan kepada pasar. Apakah pasar masih menolak realitas yang saya lihat dari analisis? Dan ketika satu candlestick merah akhirnya muncul, tepat antara pukul 10 hingga 12.30 WIB, itu bukan sekedar konfirmasi sinyal teknis biasa. Itu adalah jawaban dari pasar yang perlahan mulai mengakui dan bergerak sesuai dengan kebenaran analisis Anda yang lebih besar. Lebih jauh lagi, ketakutan versus keserakahan trading ini mengkritik praktek oknum full margin. Mereka adalah trader yang menumpuk layer tanpa jarak strategis, tanpa toleransi terhadap noise pasar, gejolak kecil acak, dan tanpa pemahaman bahwa kesabaran dalam menentukan entry point adalah bentuk proteksi terbaik terhadap margin call atau keadaan di mana modal habis karena posisi rugi. Mereka terjebak dalam ilusi kontrol, merasa bisa mengendalikan pasar. Sementara ketakutan versus keserakahan trader justru hidup dalam ketegangan yang produktif antara kontrol atas rencana dan disiplin sendiri dan penyerahan kepada realitas pergerakan pasar yang tidak bisa dikendalikan. Dan di akhir hari itu, 12 Januari 2026, hasilnya bukanlah angka fantastis, melainkan 24,83 US dollar. Tapi di balik angka kecil itu,
terkandung prinsip yang jauh lebih berharga, bahwa profitabilitas jangka panjang dalam trading tidak lahir dari satu trade besar yang spektakuler, melainkan dari ribuan micro decisions atau keputusan-keputusan kecil yang selaras dengan filosofi tentang pengelolaan risiko, penataan ruang, jarak posisi, dan kesabaran terhadap waktu. Kesimpulannya, jadi ketakutan versus keserakahan trading pada hakikatnya bukanlah sekedar metode atau strategi teknis belaka. Ia adalah mindset, sebuah pengakuan jujur bahwa dalam dunia trading, di mana harga bisa bergerak liar dalam hitungan detik, satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan sepenuhnya adalah 1. Struktur entry Anda, 2. Jarak antar layer Anda, 3. Disiplin take profit dan stop loss Anda. Hal-hal itu harus Anda pegang teguh meskipun keadaan di grafik tampak kaos dan dunia seolah runtuh di sekeliling posisi Anda.